Judul khotbah hari ini adalah Janji Tuhan dan Paskah. Di bawah judul khotbah ini, mari kita meluangkan waktu untuk merasakan sekali lagi betapa pentingnya dan berharganya arti Paskah bagi kita. Seorang Amerika berkunjung ke rumah adik perempuannya yang baru saja pindah. Dia memberikan abangnya petunjuk arah yang akurat menuju ke rumahnya dengan berkata, "Kamu harus melewati jalan tol dan terus maju kira-kira 25 menit lalu keluar tol. Kemudian kamu akan menemukan rumahku tidak jauh dari situ." Dengan mengikuti petunjuk arah, seperti yang dikatakan adiknya, ia melalui jalan tol dan berpikir, "Setelah 25 menit berlalu, aku harus keluar dari jalan tol ini." Ia terus mengemudikan mobilnya. Ia merasa sudah lewat lebih dari 25 menit, tetapi tidak menemukan jalan keluar dari jalan tol itu. Sebenarnya baru hanya 10 menit berlalu, tetapi dia merasa sudah lewat lebih dari 25 menit. Ia terus berusaha mencari jalan keluar, tetapi tidak ketemu. Lalu ia mulai tidak percaya pada perkataan adiknya dan mulai meragukannya. Mungkin dia tidak tahu jalan. Mungkin dia menunjukkan kepadaku jalan yang salah. Namun, ia tetap mengemudi. Ia harus mengemudikan mobilnya selama 25 menit, tetapi tidak melanjutkannya. Karena jalan keluar tol itu tidak ditemukannya, ia segera keluar dari jalan tol itu. Ia berusaha untuk mencari rumah adiknya, tetapi tidak bisa menemukannya. Ia mengalami banyak kesulitan seperti ini. Ini adalah sebuah cerita yang pernah saya dengar. Saudara-saudari, Tuhan selalu menyertai kita di Sion, bukan? Seperti cerita itu, ada jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita adalah jalan yang paling benar dan paling baik. Tetapi terkadang manusia tidak bertahan dan meragukan janji Tuhan itu. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa sampai ke tempat yang Tuhan inginkan untuk mereka capai. Siapakah yang paling baik mengenal kita umat manusia? Siapakah yang paling tahu jalan terbaik yang harus kita lalui lebih daripada siapapun? Tuhan yang mengetahui jalan terbaik. Karena itu, Tuhan menunjukkan kepada kita jalan itu dan memimpin kita ke jalan itu. Kita tidak bisa sampai ke rumah kita yang kekal di sorga jika tidak melalui jalan itu. Karena itu Tuhan sudah mengizinkan kita mengetahui Paskah, perintah Tuhan, hukum Tuhan, dan segala kebenaran. Terkadang kita, manusia, kurang bisa bersabar dan bertahan. Dalam cerita tersebut, adiknya menyuruh abangnya maju selama 25 menit. Dia harus menunggu sampai 25 menit berlalu, tetapi dia meragukan apa yang dikatakan adiknya dan berpikir bahwa jalan itu tidak benar. Dia mengandalkan pengalamannya, keputusannya, dan pemikirannya. Akhirnya dia masuk ke jalan yang salah, menjadi tersesat dan mengalami waktu kesusahan, sehingga tidak bisa sampai di tempat tujuan. Tuhan kita tahu jalan yang terbaik bagi kita dalam setiap situasi. Tuhan sudah membuat sebuah jalan yang tidak bisa kita pilih, tetapi harus melewatinya. Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan Dia paling memikirkan tentang segala sesuatu mengenai keselamatan kita. Tuhan tahu cara yang tepat untuk kita, orang-orang berdosa di sorga, memperoleh pengampunan dosa, untuk kita terluput dari malapetaka, dan untuk kita tiba di rumah kita yang kekal, yaitu sorga, dengan aman. Tetapi dunia ini sedang menyepelekan jalan dan peraturan yang diajarkan Tuhan kita itu. Dunia meremehkannya. Sebenarnya, setan menipu dunia ini, sehingga dunia menyepelekannya. Sebagai akibat setan menipu dunia,
Banyak orang sekarang menolak Paskah, walaupun Paskah itu ada di dalam Alkitab. Dan mereka menganggap Paskah salah satu hari raya dari Perjanjian Lama. Kita perlu memastikan sekali lagi bahwa manusia di dunia sedang dituntun ke jalan yang salah. Tuhan sudah mengizinkan kita mengetahui jalan terbaik yang harus kita lalui di dalam segala situasi. Dia sudah mengizinkan manusia mengetahui jalan yang paling benar. Jadi kita tidak boleh meragukan semua janji yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi harus tetap percaya dan menerimanya. Kita harus menanggapi janji Tuhan dengan percaya. Apakah kata lawan percaya? Ragu. Jika kita punya keraguan kepada janji Tuhan, lalu berpikir, jalan itu sungguh benar? Apakah Tuhan mengajarkan jalan benar kepada kita? Dari saat itu, kesabaran kita hancur dan iman kita juga runtuh. Dan juga, kita tidak bisa sampai ke kampung halaman kita yang kekal di sorga. Seperti ini, kita terpaksa memutuskan secara salah kalau meragukannya. Mari kita pikirkan hal ini sekali lagi. Kita harus percaya janji Tuhan tanpa keraguan sedikit pun. Kita perlu percaya bahwa Dia yang mengajarkan kita ke jalan yang benar, dan Dia yang memimpin kita dan menuntun kita menuju jalan yang benar itu adalah hanya Tuhan itu sendiri. Tolong buka Yakobus pasal 1. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan apa? Jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Alkitab. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Kalau iman sirna dari dalam kita dan kebimbangan terus bertumbuh di dalam hati kita, kita akan menjadi semakin dan semakin bimbang. Semakin dan semakin kehilangan kepercayaan kita di dalam Tuhan. Kemudian kita akan melakukan tindakan yang merugikan, yang menuntun kita ke neraka, bukan ke surga. Karena kita tidak mampu melangkah maju ke surga di jalan yang benar yang Tuhan tuntun kepada kita. Mari kita baca Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 18 kita baca. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kita perlu mempunyai iman. Tetapi kalau kita tidak mempunyai iman, pertama, kesabaran kita akan hancur. Kalau kesabaran kita hancur, keraguan dan kebimbangan akan lebih kuat di dalam kita. Di dalam cerita tadi, adik perempuan itu berkata kepada abangnya bahwa jalan keluar akan ditemukan setelah 25 menit berlalu. Tetapi abang itu merasa sudah berlalu lebih dari 30 menit dan jalan yang disebutkan adiknya itu tidak nampak. Lalu dia mulai bimbang dan berpikir mungkin ia memberi jalan yang salah. Sebab dia bimbang dan tidak sabar, dia mengalami akibat itu. Saudara-saudari, sekarang kerajaan surga sangat dekat. Pada zaman ini kita perlu kesabaran dan iman lebih banyak dan lebih kuat lagi. Lagi pula, Tuhan paling memikirkan tentang keselamatan kita. Dan Dia mengajarkan kita jalan yang paling benar untuk kita diselamatkan. Kita harus mengingat akan fakta ini. Di antara para rasul, ada seorang rasul yang membuat kesalahan karena sudah kehilangan iman. Mari kita baca Matius pasal 14 ayat 25.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kalau Petrus punya iman yang lebih kuat dan bertahan sedikit lagi, dia mungkin mengalami perkara yang ajaib, sama seperti Yesus berjalan di atas air. Tetapi dia terus melihat apa yang kelihatan. Manusia sangat sensitif terhadap apa yang kelihatan. Manusia mengerti dunia keimanan dengan cepat dengan otak, tetapi lamban menerima dengan hati. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dia berpikir, "Oh, dia sungguh Tuhan kita." Dan dia minta, "Biarlah aku juga berjalan di atas air." "Datanglah," kata Yesus dan mengizinkan Petrus berjalan. Tetapi karena Petrus tidak percaya apa yang sudah Yesus berikan kepadanya, tetapi meragukannya, semua yang Yesus berikan kepadanya sudah dibatalkan dan hancur pada saat itu. Saudara-saudari, kalau kita punya iman, kita harus mengikuti kehendak Tuhan sama seperti yang sudah dilakukan Abraham. Di dalam situasi yang kelihatannya, Tuhan tidak akan menggenapi janjinya. Dia tidak menjadi orang yang tidak punya iman. Dia tidak bimbang. Abraham sudah mengikuti semua jalan yang dijanjikan Tuhan kepadanya, meskipun dia tidak tahu dia pergi kemana. Pikirkanlah itu dengan baik-baik. Ada perbedaan di antara dunia keimanan dan dunia sekarang yang tampak ada di depan mata kita. Dunia keimanan adalah dunia yang sebenarnya. Tuhan yang ada di dunia yang sebenarnya berkata, "Akan terjadilah sesuai dengan ini, lakukanlah." Walaupun Petrus sudah memperoleh izin dari Tuhan, dia tidak berpartisipasi pada dunia kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena dia menjadi bimbang, dia mulai melihat gelombang yang berombak itu. Dan karena dia mulai menyadari bahwa dia berdiri di atas air, dia mulai merasa takut. "Aku pasti akan tenggelam," pikir Petrus. Kepercayaan Petrus bahwa dia bisa berjalan di atas air ketika melihat Yesus berjalan di atas air tidak ada lagi dalam sekejap mata pada situasi itu. Dalam kasus ini, kita tidak bisa mendapat hasil yang baik secara rohani, bukan? Kita perlu kesabaran. Kita sungguh-sungguh harus punya waktu untuk kesabaran. Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan membimbing kita ke jalan yang benar. Tuhan menuntun kita ke kerajaan surga. Kita harus percaya dan mempunyai keyakinan terhadap Tuhan. Pada zaman ini, sangat banyak bencana terjadi. Sejak kapankah Tuhan melihat zaman ini yang penuh dengan bencana? Dia sudah melihatnya dari mulanya. Melalui banyak perkataan Nabi, kita bisa mengerti bagaimana anggapan Tuhan tentang zaman ini. Tuhan melihat zaman ini. Oleh karena itu, Tuhan bisa mengajari kita jalan yang benar. Jalan yang memimpin kita kepada keselamatan menuju kerajaan surga melalui ajaran-ajaran Alkitab. Zaman ini terlihat seperti apa di mata Tuhan? Mari kita lihat dengan mata Tuhan. Mari kita baca Maliaki pasal 4. Maliaki pasal 4 ayat 1 kita baca. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Tertulis bahwa hari itu datang seperti perapian. Menurut firman ini, hari itu pasti datang. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Inilah anggapan Tuhan tentang zaman ini.
Tuhan sudah melihat setiap orang yang berbuat fasik terbakar seperti jerami, terbakar dalam sekejap mata. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Dunia akan terbakar seluruhnya sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang. Alkitab telah mengajarkan kita bahwa hari seperti itu pasti akan datang. Saudara-saudari, kalau Anda sudah tahu situasi seperti ini akan terjadi di rumahmu, apakah yang Anda akan lakukan terhadap keluargamu? Akankah Anda memberitahukan kepada mereka cara keselamatan atau tidak? Anda pasti akan memberitahukannya dengan segera dan dengan kesungguhan hati. Kalau Anda tidak bisa menghubungi keluarga Anda pasti akan melakukan segala cara untuk memberitahu apa yang terjadi di rumahmu, bahkan melalui seorang yang Anda kenal. Hari menyala seperti perapian, orang-orang menjadi seperti jerami. Tuhan sudah melihat manusia akan terbakar seperti jerami. Dia sudah melihat situasi di mana dunia akan terbakar sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang. Mari kita baca Yefanya pasal 1 ayat 18. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Inilah pandangan akan situasi bumi di mata Tuhan, yang telah melihat akhir dari permulaannya. Kebinasan dahsyat diadakannya. Mari kita baca 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di sini tertulis, unsur-unsur dunia akan hangus dalam api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Melalui mata Nabi Yefanya, melalui mata Nabi Maleaki, dan melalui mata Rasul Petrus, Tuhan sudah memperlihatkan kepada mereka apa yang dilihatnya melalui penglihatan-penglihatan. Kalau situasi seperti ini datang, Anda akan membiarkan keluargamu yang terkasih dan orang-orang kenalanmu mengetahui hal ini. Kalau kita sudah tahu tentang situasi ini, kalau kita percaya tanpa bimbang bahwa Tuhan telah memperlihatkan kepada kita bahwa zaman ini pasti akan datang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita beritakan kepada manusia zaman ini? Supaya kita bisa meninggalkan hasil yang paling baik. Hari itu pasti akan datang. Bumi sudah terlihat di mata Tuhan. Tertulis bahwa orang-orang akan takut dan akan pingsan karena teror. Aku tidak pernah menyangka itu begitu mengerikan. Saudara-saudari, semua firman yang ada di dalam Alkitab itu benar. Kita tidak bisa melihat masa depan kita, tetapi Tuhan bisa melihatnya. Dia sedang mempersiapkan masa depan kita, bukan? Kalau situasi tersebut terjadi terhadap keluarga Anda, apa yang Anda harus lakukan? Apakah tindakan yang benar meninggalkan keluarga Anda mengalami penderitaan tragedi itu? Anda akan berkata kepada mereka, hal-hal buruk akan terjadi, cepatlah melarikan diri dari situ. Dewasa ini, salah satu hal yang harus kita beritahukan adalah bagaimana bumi ini terlihat di mata Tuhan. Kita harus memberitahukan kepada mereka tentang ini. Kita harus berkata kepada mereka, apa yang harus kamu lakukan dalam situasi ini? Mereka perlu mencari jalan kehidupan. Wajarlah mereka mencari jalan keselamatan, bukan? Oleh karena itu, Tuhan sudah menaruh jalan kehidupan di Sion dan berkata kepada kita, masuklah ke dalam Sion. Tolong buka Yeremia pasal 4.
Mari kita ikuti jalan yang dibimbing oleh Tuhan. Yeremia pasal 4 ayat 5 kita baca. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Tuhan sudah melihat segala hal di bumi ini terbakar, dan unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api. Karena sudah tertulis bahwa hari itu akan datang, menyala seperti perapian, dan dunia akan terbakar sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang. Tuhan berkata kepada kita, kamu harus berkumpul di sini. Mari kita baca ayat 5 sekali lagi. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Bumi terlihat menjadi tandus dan hancur di mata Tuhan. Melalui Alkitab dan para nabi, Tuhan menunjukkan kepada kita dunia akan terbakar sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang oleh nyala api. Pada hari itu, jalan satu-satunya untuk hidup adalah mengungsi ke Sion. Tuhan terus mengajarkan kita hal ini. Meskipun Tuhan sudah memberikan firman-firman ini, kita tidak merasakan betapa ngerinya hari itu sebelum sesuatu yang panas kena pada kulit kita. Tuhan sedang mengajari kita bahwa Dia sudah melihatnya. Hal ini sudah dilihat dan diberikan Tuhan dari mulanya. Tuhan sedang membuat kita juga melihat apa yang sudah dilihat matanya melalui Nabi Yeremia, melalui Rasul Petrus, melalui Nabi Zefanya, dan melalui Nabi Maleaki. Dan Tuhan berseru kepada kita, situasi ini sudah datang. Umatku, kamu harus melakukan apa? Tiuplah sangkakala dengan segenap hatimu, agar orang-orang cepat datang ke Sion dan berkumpul di sini. Ketika kita berkumpul di Sion, rahmat apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Mari kita baca firman tentang situasi ini sedikit lagi. Mari kita baca di ayat 8. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang. Tuhan sudah memberi peringatan ini kepada kita. Dalam Alkitab sudah tertulis, tidak akan ditinggalkannya akar dan cabang mereka, dan juga bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Tetapi kita menganggapnya biasa saja. Tetapi ketika mengalami penderitaan mengerikan itu, situasinya tidak bisa diungkapkan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang. Jadi, supaya kita terluput dari segala hal-hal ini, Tuhan sudah memberikan kita suatu kebenaran yang paling diperlukan umat manusia pada situasi ini. Kebenaran apakah itu? Mari kita mencari taunya melalui Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 11 kita baca. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Paskah akan menjadi apa? Itu akan menjadi tanda. Tanda itu mempunyai kuasa apa?
Pada waktu malaikat-malaikat pemusnah datang, mereka semua melewati rumah yang ada tanda itu untuk menurunkan malapetaka. Malapetaka dan kehancuran telah menimpa tempat yang tidak memiliki tanda itu. Tuhan mengajarkan kita melalui apa yang sudah terjadi 3.500 tahun yang lalu. Dan Dia telah menyuruh apa kepada kita tentang hari ini. Kamu harus memperingati hari ini dan harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Itu perintah siapa? Itu perintah Tuhan. Tuhan sudah melihat dan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Karena hari penghakiman bagi bumi ini dengan nyala api pasti akan datang. Tuhan sudah menyediakan Paskah, kebenaran hidup dari perjanjian baru. Tuhan sudah berkata, "Aku akan membuat malapetaka ini tidak mendekati kamu." Daud sudah menulis arti Paskah ini di dalam Mazmur, bukan? Mari kita baca Mazmur pasal 91 ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tuhan sudah melihat dari mulanya hal yang kemudian, dan sudah menetapkan kebenaran itu, yaitu Paskah pada waktu Dia memimpin orang Israel dari Mesir. Dia melakukannya untuk hari-hari terakhir. Ini adalah keputusan Tuhan setelah Dia banyak memikirkannya untuk melindungi dan menyelamatkan kita, anak-anaknya. Tetapi seperti yang kita ketahui, setan si iblis sudah menghapuskan Paskah perjanjian baru ini melalui zaman kegelapan. Sebagai akibatnya, tak seorang pun berusaha untuk mencari Paskah dan mementingkannya. Oleh karena itu, Yesus datang ke bumi ini sekali lagi untuk orang-orang yang menantikannya, bukan? Karena tak seorang pun memperhatikan itu, Tuhan harus memulihkan Paskah ini bagi kita. Jadi, Tuhan sudah memulihkan kebenaran kehidupan, yaitu Paskah perjanjian baru, dan memberitahukan kebenaran ini kepada semua manusia dengan berkata, "Yang mempunyai daging dan darahku, aku tidak akan membiarkan malaikat-malaikat pemusnah membinasakan kamu di dalam segala malapetaka." Seperti ini, Tuhan sudah memeterikannya pada dahi kita, bukan? Saudara-saudari, orang-orang di dunia ini tidak tahu kenapa mereka memerlukan Paskah. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita rupa bumi yang sudah terlihat di mata Tuhan. Tidak ada tempat di mana kita pergi untuk terluput dari malapetaka. Walaupun kita melarikan diri ke atas langit, ke dalam laut atau ke bawah tanah, Alkitab mengajar kita zaman yang dinubuatkan sudah tiba, bukan? Kecuali tempat yang mana? Dimanapun tidak ada tempat perlindungan kecuali Sion yang merayakan Paskah perjanjian baru. Kita tidak boleh merayakannya hanya untuk diri kita sendiri, tetapi harus memberitakan pada banyak orang yang belum tahu tentang Sion. Kita harus memberitahukan mereka bahwa satu-satunya cara terluput dari malapetaka ini adalah datang ke Sion di mana Paskah perjanjian baru diadakan. Mari kita membuat semua manusia di sekeliling kita mengetahui ini. Kita harus mengizinkan mereka mengetahui ini. Janganlah tinggalkan satu orang pun, tetapi pimpinlah semua orang untuk merayakan Paskah perjanjian baru ini. Saya harap semua keluarga Sion kita bisa memimpin seluruh dunia kepada keselamatan. Saya harap Anda menerima banyak karunia melalui firman-firman ini. Saya menutup khotbah. Terima kasih.